Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu pelaku pengadaan barang jasa, di sini saya akan coba membuat tutorial untuk penginputan RUP tahun 2021. Harapannya dengan adanya tutorial ini akan mempermudah Bapak Ibu di dalam proses penginputan RUP tahun 2021. RUP 2021 file Excel-nya saat ini bisa menggunakan dua sistem, yaitu bisa dari aplikasi Sakti dan satu lagi adalah aplikasi Monsakti. Jadi ada dua fasilitas Excel yang bisa dimanfaatkan untuk penginputan RUP 2021. Nah, saat ini informasi terakhir Sakti itu berbentuk PDF, jadi sehingga agak susah untuk mengekstrak ke Excel. Nah, yang sekarang sudah familiar adalah dengan menggunakan aplikasi Monsakti. Baik Bapak Ibu, akan saya coba tampilkan bagaimana pengambilan Excel dari Monsakti. Saya akan share screen. Ini adalah aplikasi Monsakti yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Nah, kita lihat, terus kita sekarang login. Nah, dari mana user ID sama password Monsakti? Teman-teman bisa menggunakan masuk dari akun Onspan. Jadi akun Onspan itu bisa digunakan untuk melihat mengambil data Monsakti. Saya akan masukkan user ID sama passwordnya. Masuk. Sudah, kalau sudah, di sini ada tampilan menu ininya, kita klik saja, kita ambil laporan cetak anggaran. Nah, setelah kita ambil laporan cetak anggaran, kita lihat di sini ada LKA sampai ke laporan penggunaan, kita ambil rencana kerja Satker, klik tayang. Nah, di sini akan ada tampilan terkait dengan tampilan Monsaktinya, Excel-nya. Nah, kita lihat dulu tahun berapa. Silakan Bapak Ibu klik filter. Nah, kita pilih yang tahun 2021. Nah, status historinya kita ambil revisi misalnya E01 revisi pertama atau E0 revisi 0. Nah, kita lihat. Terus kita kirim. Nah, ini akan tampilan Excel tahun 2021. Silakan ambil Excel-nya. Di download Excel-nya, kita lihat filenya ada isinya apa tidak. Oke, kita lihat Excel-nya. Belum kita lihat Excel-nya belum muncul. Buka foldernya.
Ya, seperti ini tampilan Excel-nya. Oh, sebentar. Nah, tadi tampilannya belum keluar. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilan Excel Monsaktinya. Nah, seperti ini. Tinggal enable editing. Kita save as. Kita save as. Taruh di desktop misalnya. Kita taruh di sini, kita kasih judul misalnya RKA 2021 tes. Kita simpan. Sudah, kita kembali ke aplikasi. Nah, ini sudah selesai. Jadi Monsaktinya sudah selesai untuk downloadan file. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah teman-teman ini login di akun KPA. Kita coba akun KPA, masuk di RUP. Nah, kita ambil tahunnya, rubah dulu tahunnya ke tahun 2021. Nah, masuk RUP, masuk di rencana kerja anggaran. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua fasilitas upload, ada Monsakti dan RKA 2021. RKA 2021 itu uploadnya adalah kalau memang kita dapat file Excel-nya dari aplikasi Sakti. Sedangkan Monsakti adalah yang barusan tadi kita coba download. Kita upload, pilih filenya yang tadi kita download, RKA 2021 tes. Simpan. Klik. Apakah file sudah benar? Oke. Nah, di sini nanti akan tampilan semacam ini. Nah, kalau memang sudah tampilan 100%, biasanya begini, nanti tinggal kita refresh saja. Kita refresh atau F5 atau kita klik kelola datanya, sudah muncul belum di sini. Nah, ini akan muncul program yang sudah kita upload atau kita lihat lagi di rencana kerja anggaran. Nah, di sini akan sudah muncul programnya apa, misalnya programnya, kegiatannya apa, klasifikasi outputnya apa, rincian outputnya apa. Nah, ini berarti sudah muncul. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu melakukan taggingan, delegasi paket. Jadi kita klik kelola data, kelola PKKR. Nah, kita baru delegasikan paketnya. Kenapa di sini adalah PPK-nya masih kosong. Jadi kita delegasikan PPK-nya. Pilih alasannya PPK. Nah, kita pilih PPK saya full. Klik simpan. Apakah data yang input sudah benar? Klik OK. Ya, kita kembali. Jadi ini sudah ada muncul PPK Saiful. Klik kembali. Nah, kita berikutnya. Nah, sama, ini PPK-nya masih kosong. Kita delegasikan PPK-nya. Alasan PPK-nya, delegasi PPK, pilih PPK-nya, pilih simpan. Apakah setuju datanya? Klik setuju. Jadi di sini Bapak Ibu, jadi pakai program dan kegiatannya sudah didelegasikan ke PPK-nya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu mendelegasikan sampai ke seluruh komponennya, ke
outputnya, karena otomatis begitu kita sudah ngupload mendelegasikan ke kegiatannya, maka di sini sudah termasuk ke rincian outputnya sampai ke subkomponen sudah didelegasikan. Baik, jika sudah selesai di sini, langkah berikutnya adalah PPK login melalui LPSE. Kita lihat dari LPSE, kita uji cobakan. Saya mulai. Kita login sebagai PPK 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Versi latihan Bapak Ibu. Nah, silakan. Setelah masuk, klik aplikasi eProg lainnya. Ya, sudah. Klik aplikasi Sirup. So. Nah, kita pilih tahun 2021. Nah, ini Bapak Ibu, yang tadi kita delegasikan akan sudah muncul di akun PPK-nya. Program dan kegiatan yang sudah didelegasikan ke PPK sudah masuk di sini. Jadi, langkah berikutnya adalah kembali ke rencana kerja anggaran. Kita pilih programnya, misalnya program dukungan manajemen, klasifikasi, misalnya layanan umum, jenis pekerjaannya laporan pelayanan keuangan. Nah, di sini akan muncul data RKKL atau RKA-nya. Jadi di sini. Nah, kita ini pelayanan keuangan, apakah itu sebagai kegiatan melalui penyedia ataukah melalui swakelola. Nah, di sini kita lihat di dalamnya. Pelayanan keuangan, ada belanja bahan, ada pengadaan, ada konsumsi, belanja non operasional, ada paket biaya komunikasi, belanja barang persediaan konsumsi, ada ATK, ada bahan komputer, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah kegiatan. Jadi pelayanan keuangan itu ada kegiatan, berarti kita kategorikan sebagai kegiatan swakelola. Kalau memang kita pilih kegiatan swakelola, tinggal kita pilih saja S di sini. Nah, otomatis begitu kita klik, di sini akan muncul. Nah, di dalam kegiatan swakelola itu, ketika ada belanja penyedia, ya kita lakukan belanja penyedia, misalnya konsumsi pelayanan keuangan, belanja penyedia, penggandaan melalui penyedia, terus paket data melalui penyedia, ATK melalui penyedia, bahan komputer melalui penyedia, perjalanan tidak, transportasi berarti di sini adalah namanya penyedia dalam swakelola. Jadi nanti dalam kegiatan pelayanan keuangan itu nanti akan ada namanya pengadaan atau belanja barang atau jasa melalui penyedia. Di mana di dalam kegiatan swakelola pengadaan barang atau jasa itu menggunakan mekanisme Perpres 16. Jadi di dalamnya dalam kegiatan itu ketika nilai di bawah 50 juta bisa menggunakan kwitansi, 50 sampai 200 juta menggunakan SPK, 200 juta sampai ke atas adalah menggunakan surat perjanjian. Baik, kalau sudah, nah di sini ada lihat status identifikasi untuk ngecek apakah udah di tagging semua. Nah, kita lihat nilainya 91 juta 200. Di sini sudah terpilih semuanya 91 juta 200. Lanjut berikutnya adalah kita tinggal generate paket. Nah, generate paket, apakah Anda yakin mengenerate paket? Klik OK. Nah, begitu sudah di-generate, otomatis di sini ada tanda ulangi. Ini kalau memang nanti ada diulangi, nanti kesalahan atau tidak terbaca. Tapi kalau memang sudah tidak terbaca, tidak perlu lagi diklik ulangi. Langkah berikutnya itu dilakukan ke semua program, semua kegiatan, semua rincian output dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu melanjutkan itu. Nah, langkah berikutnya adalah kita lihat yang kita pilih tadi, misalnya tadi kan karena swakelola, kita klik swakelola. Nah, ini akan muncul program kegiatannya, klik terapkan filter. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu yang kita isi tadi, yang kita pilih tadi. Jadi di sini adalah kegiatannya dukungan manajemen internal lingkup ininya.
Nama paketnya pelayanan keuangan, nilainya 51 juta, sumber dananya APBN. Nah, di sini tanda A aktif, jadi actionnya aktif di sini. Sudah tercontreng. FD-nya sama U-nya masih belum bisa. Nah, langkah berikutnya adalah apa? Kita di sini ada pilihan di action, lengkapin paket swakelola. Klik lengkapin paket swakelolanya, kita isi. Kegiatan pelayanan keuangan ini dikerjakan sendiri, tipe 1, apakah dikerjakan oleh kementerian lain atau lembaga lain tipe 2, apakah dikerjakan organisasi masyarakat tipe 3, apakah dikerjakan oleh kelompok masyarakat menjadi tipe 4. Ini Bapak Ibu nanti dipilih. Oh baik, karena pelayanan keuangan adalah kita kerjakan sendiri, maka pilihannya adalah tipe 1. Judulnya silakan diubah sesuai dengan kebutuhan. Terus kita pilih provinsinya, misalnya Provinsi Aceh. Nah, kita Kabupaten Aceh mana? Anggap aja Aceh Barat, lokasinya Aceh Barat. Nah, berapa paket kegiatannya? Ada 1 paket misalnya. Kemudian kerjanya adalah belanja bahan, belanja perjalanan, belanja lain-lain misalnya. Ya, apakah kerjanya mau dilakukan pradipa apa enggak? Kalau memang pradipa, sebelum anggarannya disahkan, kita klik ini. Tapi kalau memang tidak, berarti dikembalikan. Ketika kita milih pradipa, tolong diisi nomor renjanya. Nah, ditanyakan nomor renjanya berapa. Tapi kalau memang bukan pradipa, jangan dicontreng. Nah, ini akan muncul sumber dananya. Nah, tadi ada beberapa kegiatan tadi yang kita ada penyedia. Nah, kita lihat ada nilainya ini. Nah, ini ada kosong. Kosong ini adalah untuk penyedia dalam swakelola. Nanti kita lihat di dalamnya. Setelah itu, kalau memang ada tambahan silakan ditambah. Kalau memang tidak ada, cukup. Nah, baru kita pilih kegiatannya kapan. Misalnya 2021 mulai Januari 2021 sampai misalnya Desember, misalnya semacam itu, klik simpan. Nah, begitu sudah simpan akan ada keterangan paket swakelola berhasil dibuat. Nah, kita cek lagi paket yang dibuat tadi, terapkan filter. Nah, di sini tanda FD-nya akan sudah bisa dicontreng. Nah, kita coba klik finalisasi draft. Finalisasi draft, finalkan. Nah, di sini teman-teman, di sini akan muncul, maaf, paket swakelola tidak dapat difinalkan karena terdapat 5 paket penyedia dengan isian yang belum lengkap. Berarti karena ada pilihan penyedia yang dalam kegiatan swakelola tadi, maka teman-teman harus mengisi paket penyedianya terlebih. Mari kita lihat, klik RUP, klik swakelola, kita terapkan filter. Nah, ini kita lihat di sebelah kanan, daftar paket penyedia dalam swakelola. Nah, nanti yang kita pilih, ATK, konsumsi, penggandaan, paket data, dan bahan komputer. Ya, kita lengkapin datanya. Lengkapin datanya. Nah, provinsinya mana? Nah, kita isi datanya. Nah, ini spesifikasinya. Apa misalnya? Kertas 70 rem, 70 gram misalnya. Produk dalam negeri, ya usaha kecil, ya. Kalau memang pradipa, sampaikan pradipa pengadanya, kalau enggak, tidak. Nah, gini, nilainya segini, komponennya, pelayanannya, maknya bisa dirubah sesuai dengan kebutuhannya tadi, terus nilainya berapa. Kalau memang dia multi-years, izin tahun jamaknya, tolong diinput datanya. Nah, pengadaan ini, kertas ini, ATK ini pengadaan barang apa jasa? Nah, pengadaan barang. Nilainya segini. Rencana pengadaannya apa? Melalui pengadaan langsung. Nah, isinya adalah kapan mulai diisi, kapan pemanfaatannya, misalnya bulan Januari, bulan tahun 2021. Pelaksananya kapan? Nah, rencananya bulan Desember. Proses pengadaannya. Pemilihannya kapan? Di bulan November, misalnya semacam ini. Jadi
Ini adalah pengisian paket data penyedia dalam suap kelola. Kita simpan. Nah, otomatis di sini sudah bisa di FD-kan. Tinggal di finalisasi draft. Biar sama, kita isi dulu yang 4, karena tadi ada 4 paket penyedia dalam suap kelola. Nah, spesifikasinya apa? Misalnya kue kering, misalnya ya. Produk dalam negeri ya, usaha kecil ya. Ini sudah nggak berubah. Jenis pengadanya pengadaan barang, metode pemilihan rencananya adalah pengadaan langsung. Apakah pengadaan dikewajarkan? Tidak. Kita isi lagi pemanfaatannya kapan, misalnya. Isi jadwal pelaksanaan kegiatannya. Kontraknya mulai kapan? Misalnya bulan Desember. Kapan proses pemilihannya? Mulai bulan November. Kita simpan. Nah, ini yang paket kedua sudah bisa dicontreng FD-nya. Nanti kita contreng. Kita berikutnya kita isi lagi, masih ada 3 lagi. Pilih provinsinya, lokasinya. Apa ini tadi pengadaan jilid spiral, fotokopi, kopi dokumen, produk dalam negeri ya, usaha kecil ya. Kalau Mang Pradipa kita tinggal tulis nilainya gini, pengadaannya adalah pengadaan barang. Kalau mau tahun jamak tinggal kita isi tahun jamaknya. Apakah pengadaan dikecualikan? Ya apa tidak? Metodenya di sini adalah pengadaan langsung. Nah, kita isi lagi jadwal pemanfaatannya kapan. Jadi ini adalah langkah-langkah yang dipakai, yang digunakan dalam penginputan RUP di 2001 di dalam penyedia dalam swakelola. Sama, selesai, simpan. Nah, berikutnya masih ada, ini sudah bisa dicontreng ya, FD-nya. Nah, biar nanti sekaligus FD-nya. Ini yang keempat. Data 5 giga. Produk negeri ya, usaha kecil ya. Kalau Mang Pradipa dicontreng, kalau tidak tidak. Nah, nilainya sudah. Kalau mau multi-yes di input multi-yes-nya. Nah, jenis pengadanya berarti pengadaan barang, konsultasi, jasa lainnya atau konstruksi. Pengadaan barang misalnya. Metode pemilihan apa? Bisa darurat, purchasing, pengadaan langsung, penunjukan, seleksi, tender cepat, pengadaan langsung. Kapan pemanfaatannya? Rencana Januari 2021, misalnya begitu. Kapan pelaksanaan kontraknya? Rencananya 2020 bulan Desember. Kapan pemilihannya? Jadi ini adalah waktu perkiraan. Kira-kira kapan pelaksanaan kegiatan, sehingga kita sudah bisa membuat planning sesuai yang disampaikan oleh PPK. Simpan, FD-nya sudah bisa diklik ya. Baru yang penyedia dalam swakelola yang kelima. Nah, karena tadi ada paket 5 penyedia dalam swakelola. Nah, apa ini pengadaan komputer 16 giga RAM-nya misalnya kan begitu. Nah, ini yang tolong diisi. Kenapa harus diisi? Karena memang itu tujuannya untuk menginformasikan ke publik bahwa memang kita butuh itu. Dari mana? Dari dokumen perencanaan pengadaan yang sudah disusun oleh PPK-nya. Produknya ada nggak dalam negeri? Tidak, misalnya. Oh iya, usaha kecil ya, misalnya. Nah, ini kita nilai Pradipa, kalau memang Pradipa sumber dananya berapa. Kalau ada izin multi-yes, tahun jamak silakan masukkan. Terus pilih jenis pengadanya, pengadaan barang atau jasa. Pengadaan apakah termasuk pengadaan dikecualikan? Tidak. Rencana metodenya
Nilainya cuma 10 juta berarti pengadaan langsung. Kapan pemanfaatannya? Rencana di 2001 bulan Januari misalnya begitu ya. Pelaksanaan kontraknya di 2020 bulan Desember. Di pemilihannya bulan 2020 bulan November. Ya, kalau sudah simpan. Jadi ini teman-teman, ini FD-nya sudah bisa, FD-nya sudah bisa, FD-nya sudah bisa, FD-nya sudah bisa, FD-nya sudah bisa. Jadi sudah semua, tinggal kita finalisasi draft. Kita finalkan. Nah, di sini otomatis sudah difinalkan semua. Nah, kalau membatalkan, ini tanda bulat ada garis tengahnya, ini adalah fitur untuk membatalkan finalisasi draft. Jadi kalau sudah penyedia dalam swaklola sudah kita pilih, sudah kita finalkan, kita kembali di sini di paket swakelolanya. Nah, di sini baru kita finalkan draft. Ya. Lalu baru kita klik finalisasi draft, finalkan. Jadi Bapak Ibu, ini sudah selesai satu paket pengadaan secara swaklola. Nah, setelah difinalisasi, apa langkah berikutnya? Nah, kita langkah adalah tinggal diumumkan melalui akun KPA. Nah, program-program yang lain diisi lagi, dilanjutkan semua sampai seluruh belanja kecuali belanja gaji. Nah, kita pilih satu lagi, misalnya di sini layanan perkantoran. Nah, ini belanja, contoh ini ada operasional dan pemeliharaan kantor, kebutuhan sehari perkantoran, misalnya kita pilih penyedia semua ini misalnya. Ini ada penyedia, kebutuhan sehari perkantoran, penyedia. Nah, terus ada lagi langganan jasa, penyedia. Nah, pemeliharaan kantor, penyedia. Nah, jadi ini adalah penyedia. Pembayaran terkait operasional, pengujian honor-honor, nah ini masuk di swaklola. Klik swaklolanya. Jika sudah, nah, kita cek lagi identifikasinya. Oh, ini sudah dipilih semua. Jadi ada swaklola 244, penyedianya 8 miliar. Kalau sudah, tinggal di generate paket. Klik OK. Dan kalau sudah, kita lihat ya, jadi sudah di tagging ya. Nah, ini berarti tandanya sudah tagging. Nah, kita lihat RUP-nya di penyedia. Nah, kita terapkan filter. Nah, di sini 3 tadi paket sudah muncul di RUP penyedia. Nah, kita tinggal langkah berikutnya adalah lengkapi paketnya. Klik lengkapi paketnya. Nah, judulnya layanan jasa. Kita pilih provinsinya. Isi spesifikasinya apa? Misalnya langganan listrik. Misalnya begitu. Nah, produk dalam negeri ya, usaha kecil tidak. Saya begitu ini. Ya, misalnya. Terus sumber dananya operasional, langganan misalnya. Ini ada sumber dananya tadi. Misalnya ini langganan listrik. Senilai 1,716 miliar. Apakah multi years? Tidak. Pilih jenis pengadaan adalah apa? Nah, berarti karena ini adalah langganan jasa listrik, berarti masuk di jasa lainnya. Apakah pengadaan pengecualian? Ya, misalnya. Karena dia listrik, berarti masuk di dalam kategori pengadaan pengecualian. Nah, kalau sudah pengecualian ini, dan yang akan beda, nanti tidak dilakukan melalui mekanismenya ngikutin di peraturan pengadaan melalui dikecualikan. Ini sekedar contoh. Nah, kapan dilaksanakan? Misalnya terakhir dari Januari. Terus pelaksanaan kontraknya kapan? Kalau memang ada kontraknya, misalnya kalau memang nggak ada kontraknya, kita mulai bulan Januari. Karena dia pembayaran rutin, misalnya begitu. Masalah. Ulangi. Misalnya pemilihan, nah ini kan tidak ada pemilihan penyedianya. Ya, kita pilih anggap aja 21 bulan Januari. Dari awalnya
Ambil aja yang 2020 Desember misalnya gitu ya. Kita simpan. Oh, volumenya 12 bulan. Kita simpan. Nah, satu sudah kita isi. Kita terapkan berikutnya, masih ada dua. Nah, ini sudah bisa dicontreng tadi yang kita pilih. Berikutnya, pemeliharaan perkantoran misalnya. Provinsi sama lokasinya Aceh Barat, Aceh. Nah, ini spesifikasinya apa? Pemeliharaan. Ada pemeliharaan gedung. Silakan disebutkan spesifikasi pekerjaan. Apakah mengecat atau apa, misalnya begitu. Apakah pradipa? Enggak. Kalau mempradipa, siapkan nomor rejanya. Kalau tidak, kita lihat di sini adalah biayanya. Ketemulah 2 miliar. Apakah pekerjaannya multi-years atau tahun jamak? Kalau tidak, kosongkan. Pilih ya, jasa konstruksi misalnya, karena pemeliharaan gedung. Metodenya pengecalan apa tidak? Oh tidak. Pengadaan langsung apa tender? Pengadaan langsung, karena nanti di sini belum jelas jenis pekerjaan yang akan dikerjakan misalnya begitu. Kapan mulainya? Pemanfaatannya misalnya sampai Desember. Kebalik ya, maaf. Ini sampai Desember. Pelaksanaan kontraknya kapan? Misalnya Januari sampai Desember. Januari sampai Desember. Pemilihannya kapan penyedianya? Kita awali Januari juga misalnya, atau kita mulai bulan Desember, semacam ini. Sudah kita isi semua, dicek dulu benar apa enggak. Volumenya belum diisi, 12 bulan misalnya. Jika sudah, klik simpan. Oh, silakan. Oh, kebanyakan ini karakternya misalnya. Nah, pemeliharaan. Sudah, kita simpan. Sudah selesai satu paket. Berikutnya yang belum dilengkapin, masih ada satu lagi, kita lengkapin kebutuhan sehari-hari perkantoran Provinsi Aceh. Contoh misalnya Aceh, volumenya 12 bulan. Nah, ini banyakkan misalnya itu tinggal honorarium misalnya. Spek kertas 70 gram. Sudah, produk dalam negeri ya, usaha kecil ya, silakan di tagging. Karena ini adalah pemaketannya. Nah, ini nilainya. Semacam ini. Nah, ini adalah nilai-nilai komponen shop output yang dikeluarkan di dalam kegiatan ini. Apakah pekerjaannya multi-years? Tidak, kalau memang tidak. Nah, dia pengadaan barang atau jasa. Apakah pengadaan dikecualikan? Tidak, kalau rencana metodenya adalah pengadaan langsung atau tender, misalnya kita ambil tender. Atau kita ambil purchasing, misalnya bisa, tinggal tergantung. Kapan pemanfaatannya? Misalnya bulan Juni. Ini hanya perkiraan. Pasaran kontraknya kapan? Misalnya bulan Maret. Kapan pemilihan penyedianya? Asumsinya bulan Februari. Jadi ini adalah langkah jadwal yang memang digunakan untuk dalam perencanaan pengadaan. Sudah disimpan. Nah, udah akan kembali semacam ini ke paket penjeda. Klik terapkan filter. Nah, ini teman Bapak Ibu sekalian, teman-teman bisa di checklist. Kalau sudah, klik finalisasi draft, finalkan. Ya, sudah selesai di situ. Nah, ini juga bisa kalau memang teman-teman melakukan konsolidasi, bisa dilakukan konsolidasi pada saat penyusunan RUP ini.
Jadi tinggal klik, sekali lagi, klik konsolidasi, klik tambah konsolidasi, kita pilih ada pekerjaan apa saja, langganan daya, tambah lagi, apalagi konsumsi misalnya ini, atau biar enak ini ada komputer, kita tambah lagi ada penggandaan bahan komputer ya, tambah lagi di sini ada ATK misalnya. Ini bisa dilakukan konsolidasi. Ini sudah datanya, tinggal rencana pengadaannya apa? Pengadaan langsung apa tender? Kita lihat total nilainya berapa. Totalnya cuma 20 juta. Ya udah, berarti kalau 20 juta pengadaan langsung. Kapan pelaksananya? Pelaksananya bulan Maret misalnya ya. Pelaksanaan kontraknya di bulan Februari. Pelaksanaan pemilihannya misalnya di bulan Januari. Nah, sudah, kita klik simpan. Itu adalah konsolidasi. Jadi di sini akan muncul di sini pengadaan, ATK dan kawan-kawan. Kita lihat di rincian apa saja. Nah, di sini ada ATK, pengadaan, komputer semacam itu. Ini adalah di dalam paket. Begitu teman-teman tarik di konsolidasi, maka RUP di penyedia atau swakelola dalam penyedia dalam swakelola akan hilang. Kita lihat, nah, terapkan filternya. Nah, ini masih ada ya, tadi ada di swakelola. Kita cek swakelolanya, kita terapkan filter cari. Nah, kita lihat. Nah, di sini, nah, karena tadi ada perubahan penyedia dalam swakelola, kita lihat. Oh, bukan di sini ya, swakelolanya. Nah, dia sudah tertarik datanya. Jadi sudah tertarik di belanja. Nah, ini tadi 00 ini sudah tertarik di konsolidasi. Jadi dia sudah tidak muncul penyedia dalam swakelolanya. Nah, ini yang lainnya yang tadi kan ada 5, ini tinggal 2. Karena yang 3 sudah ditarik di konsolidasi tadi. Baik, kalau sudah ini sudah selesai di PPK. Nah, PPK tinggal minta persetujuan KPA. Nah, KPA login, KPA. Nah, tinggal submit. Nah, pilih dulu tahun 2021. Kita lihat di RUP-nya di swakelola dulu. Nah, kita cari terapkan filter swakelola. Nah, di sini ada yang satu belum selesai ya, di ini VFD ini FU-nya nggak bisa karena belum selesai di tagging misalnya semacam, belum melengkapi datanya. Nah, yang sudah kita klik umumkan. Jadi paket swakelola sudah diumumkan. Berikutnya paket yang penyedia, ada berapa tadi penyedia? Kita udah masuk kolom penyedianya, kita terapkan filter. Nah, ini tinggal klik umumkan paketnya. Sudah, kalau sudah, nah di sini tadi ada konsolidasi, nah ada konsolidasi juga, kita klik umumkan. Jadi ini adalah semua sudah diumumkan paket RUP-nya. Langkah berikutnya apa? Kita lihat apakah memang paket tadi sudah diumumkan semua. Kita lihat di unduh, klik paket RUP-nya. Nah, buat ulang berkas, nah, tunggu sampai 100%, nah baru kita download. Oke, sambil menunggu download. Nah, ini akan muncul. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ini nanti setelah di-download, setelah semua diumumkan, di-print, ditandatanganin oleh PA atau KPA. Nah, ini akan muncul datanya yang sudah terumumkan berapa. Nah, draftnya kosong. Swakelola yang sudah diumumkan berapa, ada draft juga masih ada satu draft yang belum dilengkapi. Nah, ada juga penyedia dalam swakelola sudah diumumkan, draftnya kosong. Jadi ini adalah data yang bisa nanti di print, diminta tanda tangan KPA atau KPA-nya
sebagai bukti bahwa RUP-nya sudah diumumkan. Ya. Baik. Nah, untuk mengetahui apakah anggaran kita sudah diumumkan apa belum, kita klik Moner, klik statistik. Nah, di sini ketahuan pagu kita berapa, pagunya anggarannya berapa. Contoh program riset pagunya 9 miliar, yang terumumkan 0, berarti masih ada 9 miliar yang belum diumumkan. Nah, program pagunya 27 miliar, yang terumumkan 8 miliar. Masih ada 18 miliar yang belum diumumkan, atau baru 30%. Di sini adalah ada gaji juga. Nah, gaji itu nanti yang tidak diumumkan. Jadi di sini teman-teman bisa melihat, oh data kami sudah sampai sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah RUP-nya. Jadi RUP-nya yang sudah tadi otomatis sudah bisa dilihat di paketnya tadi. Nah, ini contoh yang sudah diumumkan. Nah, ini kenapa belum muncul? Nanti menunggu biasanya 3 jam update. Tapi di sini sudah ada langganan daya, pemeliharaan kantor, kebutuhan. Ini sama tadi ATK yang konsolidasi. Di sini akan muncul metode pengecualian, pengadaan langsung, purchasing, dan pengadaan langsungnya. Sumber dananya, kode RUP-nya, kapan pemilihannya, berapa pagunya. Jadi ini sudah selesai Bapak Ibu. KPA, PPK, dan KPA menyusun RUP dan mengumumkan RUP-nya. Baik Bapak Ibu, setelah itu silakan logout. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat di dalam penyusunan RUP 2021. Saya akhiri. Terima kasih. Saya stop screen dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.